Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang kami banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Sahwahita. Pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia memainkan peran penting dalam strategi energi nasional serta dalam konteks global. Ragam kebijakan baik di tingkat global maupun regional menunjukkan bahwa keharusan transisi energi yang terbarukan merupakan langkah tindak lanjut untuk krisis energi yang semakin kita rasakan. Perubahan dari energi fosil yang selama ini kita gunakan secara signifikan kepada energi yang terbarukan adalah langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan krisis energi yang semakin signifikan. Di samping itu, pemerintah perlu memperhatikan bahwa alternatif energi terbarukan memiliki resiko yang sangat tinggi. Di antaranya, bagaimana masyarakat setempat atau daerah-daerah yang akan menjadi sumber maupun lumbung energi terbarukan perlu menjadi perhatian utama baik dari secara pelibatan, keamanan, maupun keadilan lingkungan itu sendiri. Kami dari kelompok Sahwahita berpendapat bahwa keadilan yang dimunculkan pada konteks energi terbarukan penting untuk ditinjau dari 3 sisi utama melalui Brikolic trilema energi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan keamanan energi, keadilan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa rencana melakukan ekspor energi terbarukan di Indonesia tidak memberikan dampak yang buruk pada masyarakat di sekitar, khususnya masyarakat yang memiliki energi terbarukan itu sendiri. Dalam hal ini, rencana pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia masih memiliki tantangan yang sangat besar. Di antaranya, kesiapan negara maupun pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan yang inklusif yang menggunakan perspektif keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Hal ini kami sampaikan bahwa selama ini upaya untuk pengarus utamaan energi terbarukan di Indonesia belum optimal, walaupun data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan potensi yang signifikan dari energi terbarukan di Indonesia, khususnya melalui pengolahan sampah rumah tangga. Hal ini sejalan dengan potensi-potensi lain yang dimiliki Indonesia seperti tenaga matahari, angin, air, maupun panas bumi. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa kami tidak setuju dengan upaya pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Karena dengan diberlakukannya pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia, sementara infrastruktur maupun sumber daya di dalam negeri yang belum siap untuk melakukan hal ini akan beresiko menghilangkan dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, saya sangat setuju dengan musik kita kali ini, yaitu tentang pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut analisis dari International Renewable Energy Agency atau IRENA 2024, potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 3.692 gigawatt, termasuk potensi dari tenaga surya, angin, air, biomasa, panas bumi, arus laut, dan sebagainya, dengan komposisi potensi tenaga surya sekitar 2.898 gigawatt. Potensi energi angin yang berasal dari lepas pantai sebesar 589 gigawatt, serta potensi energi air atau hydropower mencapai 94,6 gigawatt. Di samping itu, Indonesia pun memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yaitu sekitar 23,4 gigawatt. Sedangkan, menurut data dari KLHK, tahun 2023 Indonesia menghasilkan 19,56 juta ton dan mayoritas 39,1%-nya berasal dari sampah rumah tangga. Apabila menerapkan gaya hidup hijau atau green lifestyle dengan tidak membiarkan sampah-sampah ini terbuang percuma, namun diolah menjadi bioetanol, biogas, bioaftur, biodiesel, dan sebagainya, maka tentu Indonesia berpotensi menjadi salah satu penghasil energi terbarukan terbaik di dunia.
bahkan mampu menjadi pengekspor energi terbarukan terbaik di dunia, dan juga membantu mewujudkan salah satu poin SDGs yakni poin 13, yaitu penanganan perubahan iklim karena mengurangi sampah organik yang merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Menurut Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CESS, Ali Ahmudi, Indonesia berpotensi mengembangkan biomasa berkualitas ekspor dengan memenuhi kebutuhan rantai pasok co-firing, yaitu teknik mengganti batu bara dengan biomasa dalam rasio tertentu pada PLTU batubara dalam negeri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi Jody Mahadi pada 19 Juni lalu, bahwa Indonesia dalam posisi yang sangat baik dalam memenuhi permintaan ekspor hidrogen rendah karbon di masa mendatang. Untuk itu, pemberlakuan ekspor renewable energi di Indonesia sangatlah patut kita dukung dan sangatlah patut untuk kita setujui. Karena untuk mendorong pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 terkait percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagai salah satu langkah positif untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan komitmen dalam pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2030 serta mencapai target Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060 sebagai isi Perjanjian Paris 2015 dalam Conference of Parties atau COP21. Selain itu, pemerintah lewat Kementerian ESDM juga membuat Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 yang merupakan penyesuaian atas Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 yang salah satunya berisi tentang penyesuaian kebijakan ekspor-impor PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, penggunaan energi terbarukan telah berhasil di beberapa negara menurut Wise Voter, dan Islandia memuncaki peringkat pertama dengan persentase 86,87% hanya dengan memanfaatkan potensi panas bumi, sehingga negara tersebut mampu menghasilkan sebagian besar listrik secara berkelanjutan. Bisa dibayangkan dengan potensi panas bumi terbesar di dunia dan energi terbarukan lainnya, maka akan sejaya apa negara ini apabila mampu sampai pada tingkatan swasembada energi. Selain agar pelan-pelan meninggalkan energi tak terbarukan, juga untuk mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan energi tak terbarukan tersebut. Oleh sebab itu, kita patut setuju dan mendukung pemberlakuan ekspor renewable energi di Indonesia, karena selain untuk mencapai kesehatan lingkungan, pemberlakuan ekspor renewable energi di Indonesia ini juga dapat membantu dan mendukung ekonomi Indonesia di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga kontra sangat tidak setuju dengan mosi kita mengenai ekspor renewable energi di Indonesia. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena kita harus melihat dari faktor-faktor yang ada Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, dari pengelolaan dan juga pendanaan kita masih sangat kurang dan minim Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, dari inovasi teknologi yang kurang memadai Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga adalah dari konflik-konflik tertentu yang berasal dari kepentingan-kepentingan tertentu Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita memutuskan untuk melakukan ekspor energi terbarukan di Indonesia, maka kita juga harus mengkaitkan dengan kebijakan bricolage yang menganut trilema energi dan mencakup 3 poin-poin penting Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama mengenai keamanan energi, yang kedua mengenai keadilan energi, dan yang ketiga mengenai keberlanjutan lingkungan. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan membedah satu persatu hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kita lihat dari segi keamanan energi Dewan Juri yang terhormat. Keamanan energi yang dimaksud adalah bagaimana caranya energi terbarukan ini bisa memenuhi kebutuhan yang ada di negara Indonesia untuk menerapkan prinsip energi terbarukan Dewan Juri yang terhormat. Namun nyatanya Dewan Juri yang terhormat ini masih bertolak belakang Dewan Juri yang terhormat. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang menyampaikan bahwasan energi terbarukan yang ada di Indonesia masih dalam penggunaan sebesar 11,7% Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan di tahun 2025 negara Indonesia
menargetkan untuk 23% tercapainya Dewan Juri yang terhormat. Tentunya ini masih jauh dari target Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu, di tahun 2050 menargetkan 31% dan ini masih sangat jauh Dewan Juri yang terhormat. Dan untuk mencapai keamanan energi ini hingga 100%, kita juga masih sangat jauh Dewan Juri yang terhormat. Lantas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, kenapa kita harus memperbaiki rumah orang lain ketika rumah kita masih kacau dan berantakan Dewan Juri yang terhormat? Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, ekspor bukanlah hal yang harus dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari segi yang kedua, mengenai keadilan energi Dewan Juri yang terhormat. Dari segi keadilan energi ini Dewan Juri yang terhormat, kita harus memastikan bahwasan dari Sabang sampai Merauke sudah merasa adil dan merasa tercukupi daripada kebutuhan energi terbarukan ini Dewan Juri yang terhormat. Namun nyatanya ini masih bertolak belakang dan belum ada keadilan energi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, ekspor bukanlah hal yang harus dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari yang ketiga, segi ketiga adalah mengenai keberlanjutan lingkungan Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita ingin memutuskan untuk melakukan ekspor, maka kita akan melakukan peluasan lahan Dewan Juri yang terhormat. Untuk apa? Untuk memenuhi ekspor tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan itu akan berdampak kepada lingkungan hidup, kepada satwa-satwa yang ada di dalam lingkungan-lingkungan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, ketika kita ingin memanfaatkan energi air dan membentuk PLTA dari energi air untuk menjadi energi listrik, maka kita akan membuat bendungan besar yang nantinya bendungan tersebut juga jika tidak kita lihat dengan tata kelola yang baik, maka akan merusak satwa-satwa ataupun makhluk-makhluk hidup yang ada di air tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari energi angin, hasil daripada angin yang ada di turbin itu juga akan menghasilkan polusi suara dan juga akan mengganggu satwa-satwa yang lainnya Dewan Juri yang terhormat. Dan ini penting untuk kita lihat dan juga kita imbangi Dewan Juri yang terhormat untuk melaksanakan energi terbarukan itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, ekspor bukanlah hal yang harus kita lakukan Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, ekspor bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah kontroversi Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, saya akan memberikan solusi untuk mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di negara Indonesia dalam mencapai zero emission, bukan diekspor Dewan Juri yang terhormat. Dengan cara apa Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama, membentuk kolaborasi antar kota media, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan komponen yang lainnya. Yang kedua, melibatkan publik dalam pelaksanaan energi terbarukan. Yang ketiga adalah membentuk kerangka panjang atau kerangka yang terstruktur dalam pembentukan energi yang terbarukan. Dan yang keempat adalah membuat kebijakan atau kerangka hukum yang memperkuat daripada pelaksanaan energi terbarukan Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, ketika kita bisa menerapkan komponen tersebut untuk menciptakan energi terbarukan dan memeratakan energi terbarukan sesuai dengan target yang kita ingin capai, maka kita akan memenuhi daripada segi ekonomi, segi sosial, dan juga segi lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan kembali bahwa ekspor renewable energy bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah kontroversi. Sekian dan terima kasih. Mempertegas apa yang disampaikan oleh pembicara ketiga kami, bahwa kami menganggap ekspor energi terbarukan bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah kontroversi. Langkah melakukan ekspor energi terbarukan di Indonesia harus dibangun berdasarkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan terutama tempat-tempat energi terbarukan itu diproduksi sendiri. Kemudian pemberdayaan lokal dan melibatkan publik dalam pelaksanaan energi terbarukan, melakukan dan membuat sebuah kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung energi terbarukan yang berkelanjutan dengan pendekatan keadilan ekologi dan juga keadilan sosial, serta perencanaan jangka panjang untuk penerapan energi terbarukan yang berkelanjutan. Kami berharap penerapan energi keberlanjutan baik di dalam negeri maupun terhadap upaya ekspor tidak mengesampingkan lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kami kelompok Sawahita menegaskan bahwa kami menolak upaya ekspor energi terbarukan di Indonesia dengan merekomendasikan 4 hal yang sudah kami sebutkan, yaitu kolaborasi komprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tempat energi terbarukan diproduksi maupun didapatkan, menerapkan kerangka hukum kebijakan yang inklusif serta partisipatif, serta persiapan rencana jangka panjang untuk rencana produksi
maupun pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan Juri dan rekan-rekan yang sudah mendengarkan argumen. Salam adil dan lestari, lestari, adil dan bahagia.